Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kembali lagi saya ingin sharing tentang permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan penyembelihan kurban. Sering di tempat saya ya, terutama mungkin di tempat yang lain saya kurang tahu ya. Itu sering ada orang yang menelan empedu kambing ya, cairan empedunya disertai dengan tempatnya itu ya. Nah ini katanya alasannya untuk kekuatan dan sebagainya ya. Nah ini maka perlu kita lihat bagaimanakah pandangan syariat Islam mengenai empedu ini, karena kita nggak bisa ikut-ikutan gitu ya, harus gimana sih pandangan agama tentang empedu. Baik, langsung aja saya akan bahas dari kitab Al-Majmu' nih yang di atas nih ya. Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang tulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini fikih Syafi'i lagi-lagi, karena memang umumnya kita di Indonesia bermazhab Syafi'i, maka saya membahas dalam dari mazhab Syafi'i. Baik, langsung kita buka. Nah ini ya, oke. Ini dia dia bab paling atas ya, izalatun najasah, jilid 2 halaman 552. Oke. Di Far'un yang ini. Nanti teman-teman kalau ada kitabnya bisa langsung dicek ya. Nah, kata beliau qala ashabuna al-murratu najisatun. Langsung beliau tegaskan, ashab kami mengatakan al-murrah ya, empedu adalah najis. Nah, kalau dalam i'anatul talibin itu dengan menggunakan kasroh pada mim ya. Jadi mirroh ya, ada dua versi ya. Mungkin murroh dan mirroh ya. Itu hukumnya najis. Kemudian beliau melanjutkan Syekh Abu Hamid ya, Abu Muhammad maksudnya. Beliau mengatakan dalam kitabnya yaitu Al-Furuq fi Masail Ilmiah. Ya, kitabnya Al-Furuq fi Masail Ilmiah ya. Itu beliau mengatakan al-mararatu ya, al-mararatu bima fiha minal murrati najisatun. Al-mararah itu kantong empedu dengan apa yang ada di dalamnya, yaitu cairan empedu itu adalah najisatun, itu najis ya. Ini dalam Majmu' Syarah Muhadzab ya. Tidak dijelaskan mengenai alasannya dan sebagainya, tapi langsung dikatakan ini adalah najis. Baik, saya buka kitab yang lain ya, biar lebih memperkaya referensi ya. Kalau ini dalam kitab Majmu', kemudian saya akan buka kitab fatwanya Imam Romli. Nah ini ya, langsung kita cek. Nah di sini bawah berarti ya. Di sini ya, yang bawah ya. Su'ila ya. Su'ila an mararatil hayawan. Jadi Syekh Imam Ar-Ramli ditanya mengenai mararatil hayawan, kantong empedunya hewan, atau ya empedunya itu hewan yang al-ma'kul al-muzakka, yang boleh dimakan dan disembelih ya. Ini sesuai banget nih, berarti kambing ya. Nah, pertanyaan, hal hiya tahiratun amla, apakah dia itu maroroh ya, kantong empedu itu suci atau enggak? Maka beliau fa'ajaba bi annaha najisatun. Maka beliau menjawab bahwasanya haknya ini sebetulnya kembalinya kepada mirroh tadi atau murroh ya. Cuma di sini kalau dikatakan kepada maroroh nggak mungkin ya, karena di bawahnya ada penjelasannya. Jadi empedu itu adalah najis kata beliau. Alasannya kenapa? Nah di sini kan disebutkan alasannya. Karena kata beliau li annaha mimma yastahilu fil batini kadami. Karena empedu itu termasuk benda yang berubah di dalam tubuh kita seperti darah. Maka dia berubah, cairan yang sudah berubah. Nah,
id hiya ma fil mararati minal ma'i, karena cairan tadi itu, empedu tadi itu yang ada di dalam haroroh, di dalam kantong empedu itu termasuk benda cair, ya, jadi najis, ya. Wa ammal mararatu fatahirun, adapun kantong empedunya nih maroroh, kantong empedunya ya tohir, suci, li'annaha ma'kulah, karena dia merupakan bagian hewan yang bisa dimakan, ya, boleh dimakan, ya, kayak seperti hati, babat, ya, juga sama, juga suci, ya. Likauniha min ajza'il hayawan al-ma'kul, dia termasuk dari bagian hewan yang boleh dimakan, maka dia suci, walaupun kata beliau di sini wa in kana batinuha mutanajjisah, walaupun dalam bagian dalamnya itu mutanajjisah, terkena najis. Jadi di sini sudah kita dapat kesimpulan bahwasanya cairan empedu itu hukumnya najis, sebagaimana najis itu tidak boleh dimakan, ya, maka tidak boleh meminum atau memakan benda yang najis. Kemudian kalau kantong empedunya, kantongnya saja itu suci, adapun bagian dalamnya yang terkena cairan itu dia mutanajis, dan seandainya mau dimakan dia dicuci sebagaimana usus dan juga babat. Kurang lebih begitu sharing yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.